Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Ya, berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang pidato. Nah, sudah siapkah buku paketnya dan alat tulisnya? Untuk kali ini kita menggunakan buku paket tema G. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam berpidato atau dalam teks pidato itu biasanya terdapat 3 pokok ya, atau terdapat isi pokok pidato. Yang pertama adalah pembukaan. Nah, pembukaan itu isinya apa saja sih? Dalam pembukaan itu berisi tentang yang pertama adalah salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau mungkin selamat pagi semuanya, contohnya itu. Kemudian puja dan puji terhadap Tuhan yang biasa selalu dilakukan ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan ya, contohnya seperti itu. Dan selain itu juga ada sekilas perkenalan diri. Nah, biasanya dalam pembukaan itu ada yang memperkenalkan diri, bahwa yang menyampaikan itu siapa namanya, kemudian di sini sebagai apa gitu ya. Itu ya yang terdapat dalam pembukaan. Kemudian yang kedua yaitu inti dari pidato. Nah, inti dari pidato itu berisi tentang menyampaikan maksud utama dari pidato itu. Nah, isinya ya, diisi dari pidato atau isi dari apa yang informasi yang disampaikan itu adalah terdapat pada inti pidato. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, pada bagian penutup itu berisi tentang ucapan permohonan maaf, kemudian ucapan terima kasih, dan ada juga salam penutup. Nah, berikut adalah isi pokok dari pidato. Baik, sekarang persiapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum berpidato? Yang pertama yaitu mengetahui wawasan pendengar pidato secara umum. Jadi kita harus mengetahui wawasan dari para audiens yang akan hadir. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. Jadi kita harus berkoordinasi dengan MC, kira-kira waktu yang diberikan itu berapa lama supaya tidak mengganggu acara berikutnya. Kemudian yang ketiga, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. Nah, ketika berpidato, kita harus menyusun kata-kata yang mudah atau yang simple, yang mudah dimengerti oleh para audiens ya. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui jenis pidato dan tema acara. Nah, di sini sebelum kita berpidato, kita menanyakan dulu kira-kira ini acara apa sih gitu ya, supaya kita bisa nyambung dengan kegiatan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. Nah, supaya pidato kita terlihat bagus, terlihat menguasai, nah sebelumnya kita harus menyiapkan bahan-bahan atau perlengkapannya. Nah, itu adalah persiapan yang harus kita lakukan sebelum berpidato. Sekarang Ibu lanjutkan, yaitu langkah-langkah menyusun teks pidato. Nah, bagaimana sih ketika kita mau menyusun teks pidato itu, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, yaitu sebelum kita berpidato atau sebelum kita membuat teks pidato, kita yang kita lakukan yang pertama yaitu menentukan tema atau masalah yang akan disampaikan. Jadi kita tentukan dulu temanya. Hari ini kita mau berpidato tentang apa gitu. Jadi harus ditentukan sebelumnya. Yang kedua, mencari bahan pidato. Nah, bahan-bahannya harus kita persiapkan supaya kita tidak terlihat kalau kita itu memang sudah menguasai. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka pidato berdasarkan
bagian-bagian isi pokok pidato. Nah, tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita buat dulu kerangkanya. Pembukaannya itu bagaimana, kemudian inti dari pidato itu atau isinya itu bagaimana, kemudian penutupnya kita mau bagaimana. Itu harus dibuat kerangkanya dulu. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah pidato. Nah, setelah kita buat kerangkanya, kita kembangkan kerangka tersebut sehingga menjadi teks pidato yang bagus ya, yang sesuai dengan acara yang akan kita isi. Nah, berikut adalah langkah-langkah menyusun teks pidato. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, insya Allah tidak ada. Baik, Ibu lanjutkan. Ibu akan jelaskan ciri-ciri pidato yang baik. Pidato yang baik itu yang seperti apa sih? Yaitu yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Jadi tujuannya itu harus jelas. Tujuannya itu apakah ingin mempengaruhi pendengar atau hanya untuk menyampaikan informasi, itu harus jelas. Kemudian yang kedua, isinya mengandung kebenaran. Jadi yang apa kita sampaikan itu harus benar-benar ya informasinya, tidak boleh mengada-ada. Kemudian yang ketiga, cara penyampaiannya sesuai dengan pendengar. Jadi ketika kita menyampaikan itu, kita sesuaikan kira-kira pendengar yang hadir itu apakah di kalangan orang tua atau mungkin di kalangan anak-anak, itu harus disesuaikan. Kemudian yang keempat, menciptakan suasana efektif dengan pendengar. Jadi kita juga harus bisa menciptakan suasana yang lebih efektif ya. Jadi pendengar itu tidak bosan. Kemudian yang kelima, penyampaiannya jelas dan menarik. Nah, ketika menyampaikan pidato itu, kita harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, yang mudah dimengerti oleh pendengar. Dan selain itu juga kita harus menyampaikan dengan cara menarik. Kemudian ciri yang keenam yaitu menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Apa sih yang dimaksud dengan artikulasi? Artikulasi itu adalah cara melafalkan bunyi bahasa. Bagaimana kita menggunakan atau menyampaikan bahasa itu harus yang benar. Kemudian yang kedua yaitu intonasi. Apa sih intonasi itu? Intonasi itu adalah naik turunnya kalimat. Dan yang terakhir yaitu volume. Apa sih volume itu? Volume itu adalah kuat lemahnya dalam mengucapkan suatu kata-kata atau kalimat. Nah, itu adalah penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semuanya ya nak ya. Demikian penjelasan dari Ibu yang terkait tentang pidato, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin mengingatkan kembali nanti setelah kalian mendengarkan video yang menyaksikan video yang Ibu kirim, kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan, kemudian kalian melaporkan sesuai dengan anjuran dari Ibu, dan Ibu berharap semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.